Aku adalah anjing kurap. Karena itu aku membunuh Munir. Tentu aku tidak membunuhnya dengan tanganku sendiri. Untuk apa? Aku bisa membunuhnya melalui tangan orang lain, seperti yang biasa kulakukan kepada orang-orang lain bila mana perlu. Kau tidak akan pernah tahu siapa diriku. Bukan karena aku berseragam, sama sekali bukan. Ini bukanlah soal berseragam atau tidak berseragam. Karena membunuh atau tidak membunuh atau tidak membunuh Munir itu tidak ada hubungannya dengan seragam. Dirimu dan siapapun di dunia ini memang tidak perlu tahu siapa diriku sebenarnya. Bukan karena aku seorang pengecut. Tidak ada pengecut yang selalu menantang bahaya seperti aku. Namun tak lebih dan tak kurang, karena siapakah adanya diriku ini, ya sekali lagi siapa memang sama sekali tidak penting. Sudah aku bilang tadi, aku adalah anjing kurap. Jika bukan, aku tidak akan membunuh Munir. Jangan keburu marah. Aku toh mengatakan diriku yang membunuh Munir, bukan Tuhan yang membunuhnya melalui diriku. Bukan. Jangan marah. Aku tidak mengatakan sudah kodrat Tuhan bahwa Munir harus mati melalui diriku. Tidak. Kalau caranya begitu, aku tidak usah dicari-cari dong. Aku juga tidak membela diri dengan mengatakan diriku gelap mata, kerasukan setan, atau segala macam. Tidak. Sekali lagi, tidak. Aku membunuhnya dengan penuh kesadaran. Jadi, tentang siapa yang membunuh Munir tidaklah perlu dipertanyakan lagi. Gamblang sudah, tanpa keraguan. Munir mati diracun. Bahkan angka-angkanya tertera dengan tepat. 83% arsenik 3 dan 17% arsenik 5. Konsentrasi arsenik 3 sebanyak 0,460 mg per liter itu menyebabkan blokade reaksi detoksifikasi. Nah, lantas terjadi penekanan ekskresi arsenik melalui ginjal. Ya, Munir mati dibunuh. Artinya ada pembunuhnya. Ada. Sekali lagi ada. Munir tidak mati tanpa ada yang membunuhnya. Adapun pembunuhnya, artinya orang yang memikirkan, merencanakan, dan akhirnya menggalang usaha agar kematian Munir menjadi nyata adalah aku. Dan hanya diriku. Begitu penting adanya aku, sehingga tanpa kelahiranku tidak akan ada kematian Munir. Walah Munir. Maksud hati melanjutkan kuliah di Utrecht, Belanda, dengan tesis tentang penghilangan paksa sebagai pilihan politik rezim militer dari tahun 1965 sampai 1998. Kok malah hilang sendiri.
1998 itulah kamu menantangku. Kamu bongkar kenyataan adanya orang hilang. Kamu dorong mereka yang telah dilepaskan untuk bicara. Setelah susah dan payah dilakukan intimidasi terhadap para aktivis ingusan itu. Memang beberapa di antaranya salah culik. Dasar orang mati. Tapi ya tidak usah dibongkar-bongkar gitu dong. Nyap. Asal tahu saja, Munir. Bukan aku, tapi kamulah yang membuatku memutuskan agar sisanya hilang selama-lamanya. Ya, aku membunuh Munir. Artinya akulah yang merencanakan agar riwayat hidup manusia yang dimulai dari tanggal 8 Desember 1965 di Malang itu bisa segera ditamatkan. Dan ternyata berhasil. Pada hari Selasa 7 September 2004 di udara dalam pesawat Garuda 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Ya, memang aku tidak dengan tepat akan mengetahui bahwa berdasarkan analisis rasio konsentrasi arsenik 3 dan 5 ataupun berdasarkan simulasi farmakologi kinetik, konsentrasi arsen di dalam darah arsenik itu akan perlu waktu 8 sampai 9 jam untuk membunuh Munir. Tidak akan dan tidak perlu. Yang penting dia mati dan tidak berkoar lagi. Ya tentu ketika merencanakan agar orang kecil berkumis lebat yang sangat menjengkelkan itu koek, aku tidak merencanakannya sampai serinci itu. Jika aku tahu orang-orang Belanda busuk itu akan memergoki adanya arsen atau racun dalam lambung, darah, dan air kencingnya, mungkin aku akan merencanakan cara pembunuhan yang lain. Tembak jarak jauh barangkali, tabrak dengan mobil dan santet. Kami kelompok yang melaksanakan proyek pengkondisian Munir pernah membicarakan ilmu Harry Potter ini, bahkan menghubungi sejumlah tukang santet. Tetapi rencana yang satu ini tidak pernah terlaksana. Dasar tukang kibul semua. Rembulan merah hutan terbakar, sungai berasap terpanggang bumi. Siapa dia menghirup mawar, darahnya menetes bersama sunyi. Ya, ku akui dengan terus terang, akulah yang membunuh Munir. Tapi tidaklah penting aku ini siapa. Seperti semua orang, aku juga dilahirkan dari seorang ibu. Aku tidak lahir dari pohon, tidak juga dari batu. Aku mohon, please percayalah, tidak sekalipun ibuku yang sama mulianya dengan ibu manapun di dunia ini akan pernah mengatakan bahwa membunuh itu baik. Ibuku yang mencintai ayahku, ibuku yang melahirkan aku, menyusui diriku, dan setelah besar aku membunuh Munir. Mungkinkah ini terjadi
pada manusia. Mungkin iya, mungkin mestinya tidak. Tetapi janganlah bertanya kepadaku, karena seperti telah kukatakan, aku adalah anjing kura. Dan hanyalah karena aku anjing kura, maka aku membunuh Munir. Janganlah kepada diriku dikau bertanya tentang pembunuhan Munir sebagai pembunuhan politik. Karena bahkan dalam hati kecilku pun kuingkari kejadiannya sebagai pembunuhan politik. Dengan atau tanpa politik, aku memang sudah lama empet terhadap Munir. Memang betul, sudah pasti itu bukan pembunuhan kriminal dan hanya pembunuhan politik yang membenarkan pembunuhan orang kecil yang tidak sudi digertak itu. Tetapi apakah dengan begitu lantas pembunuhan itu menjadi sahih? Oh, tentu saja tidak. Munir memang menjengkelkan dan mengkhawatirkan semua orang. Tetapi politik adalah sebuah permainan, dan permainan itu ada seninya. Jika ingin membungkam dan menghentikan Munir, seni itulah yang dimainkan, dan itulah yang semestinya dilakukan dalam politik. Ngomong di sana dan ngomong di sini, ngomong begini dan ngomong begitu, jujur maupun licik, lugu maupun pura-pura lugu, tipu daya macam apapun sahih selama tidak melanggar hukum dan dikau berpikir dan dikau bisa berpikir sendiri apakah pembunuhan dengan cara seperti itu melanggar atau tidak melanggar hukum. Betapapun di antara semua orang yang akan kebakaran jenggot itu tidak ada seorang pun yang berpikir merencanakan, menggalang dan melaksanakan pembunuhan seperti diriku. Hanya satu orang yang melakukan semua itu, yakni aku, dan tiada lain selain aku. Tentu dengan dibantu sejumlah pembantu yang goblok. Maafkan bahasaku ini, memang goblok. Aku pun mesti ngibul supaya kelompokku bisa bekerja. Ya, kelompok orang-orang bego yang tidak bisa membedakan antara terpaksa membunuh demi bela diri, bela negara, dan pembunuhan politik. Buat mereka cukuplah dibuat alasan bahwa Munir harus mati sebelum pemilihan presiden. Dan sungguh mati itu hanyalah alasan omong kosong saja. Munir mati atau tidak mati tidak akan mempengaruhi jalannya pemilihan presiden sama sekali. Kukira mereka terbawa angan-angan film detektif bahwa kerjaan intelijen itu kok rasanya kurang afdol tanpa menumpahkan darah, dan tentu saja itu salah. Mereka yang menjalani kerja intelijen tahu benar, lain film, lain pula kenyataan. Aku memang bukan kritikus film, tetapi terbukti orang-orang bodoh itu bersemangat membuatnya jadi nyata, seperti film detektif dengan penuh seluk-beluk meracuni Munir. Oh, terima kasih Hollywood. Dikau tentu terkejut dengan pengakuan saksi kepada polisi yang telah dicabut itu. Pengakuan yang disampaikan tanpa paksaan sama sekali. Ya, dicabut, tapi sudah terlanjur dikatakan
yang meskipun dengan segala kekonyolan sahih saja menurut hukum sebagai pengakuan yang telah dituliskan tak pernah dapat ditarik kembali. Sudah tertulis dengan aksara dan bahasa yang telah disepakati bangsa, tercetak, diperbanyak dan beredar, mengendap selamanya dalam catatan sejarah. Ya, jika dikau cukup berbudaya, dikau akan merasakan sesuatu yang kurang sepantasnya ketika mengetahui betapa racun itu sudah pernah diujikan kepada seekor kucing. Kalimatnya tertulis dengan jelas. Dikasih ke ikan asin, dimakan kucing, kucingnya mati. Dilanjutkan sebuah pesan. Racun ini tidak boleh kena orang lain selain Munir. Ya. Diucapkan seolah-olah merupakan perbuatan yang baik. Ya, memang betul. Tentu saja tak bisa lain bahwa banyak yang senang, bahkan sungguh-sungguh bahagia tanpa pernah merasa perlu berterus terang dengan kematian Munir. Itulah mereka yang ikut teruntungkan karena kepentingannya yang terselamatkan. Kepentingan apa? Entahlah, tapi sudah pasti berbau busuk dan mereka tahu bahwa Munir telah mengendusnya. Oh, dasar maling, ya, maling yang pekerjaannya mengendap-endap dan mencuri tanpa pernah dipergok orang. Sekali kepergok bukannya merasa bersalah, malah menyalahkan orang yang memergokinya. Oh, dasar logika aneh. Namun dari semua keajaiban itu tidak ada seorang pun yang berpikir seperti aku. Karena aku andil ura, maka aku membunuh Munir. Rembulan menghitam di langit malam, lelawa terjatuh tiada pegangan. Dingin angin menebarkan dendam, bisikan maut menjelma kutukan. Dikau masih bertanya-tanya, siapakah kiranya aku yang tanpa punyana, meskipun tak akan dikenal tetap saja terkutuk dalam sejarah. Karena dalam kenyataannya Munir terpuja sebagai pahlawan. Bukan sama sekali, bukan karena aku takut dan ditangkap atau dieksekusi seperti Ceausescu, dikeroyok beramai-ramai seperti Gaddafi, atau digantung dengan kepala di bawah dan menjadi tontonan seperti Mussolini. Sama sekali bukan. Jadi jika tadi kukatakan betapa seperti dirimu pun aku punya seorang ibu, dan karena itu dapat diandaikan setidak-tidaknya pernah mengenal apa itu kasih sayang. Ya, kasih sayang terhadap kucing, kambing, meski tidak menyembelihnya, monyet, lutung, siamang, orang hutan maupun orang biasa. Dapat kukatakan diriku pun mempunyai keluarga, anak istri yang dengan sangat menyesal harus kusampaikan tak mengenal dan tak akan pernah mengenal siapa diriku sebenarnya. Begitulah. Apa boleh buat? Istriku terlanjur mengenalku sebagai suami yang meskipun barangkali tidak terlalu baik, juga tidak terlalu buruk. Bersikap baik kepada mertua, menghormati segenap keluarga besarnya, bahkan melakukan sembah sungkem kepada para sesepuh setiap hari Lebaran ketika mereka masih hidup.
Anak-anak tak bisa tidak juga hanya akan mengenalku sebagai ayah. Ayah yang baik, meski tak harus terbaik, karena terus terang diriku ini tidak terlalu berbakat menunjukkan kasih sayang. Betapapun, percayalah, aku tidak akan bisa membunuh bayi. Apakah itu berarti aku sebenarnya mempunyai hati yang cukup baik? Mungkin. Kenapa tidak? Tidak seperti perempuan-perempuan yang tak punya hati itu. Aku tidak akan membuang bayi ke dalam tong sampah. Ya, jelek-jelek. Aku masih punya sedikit hati nurani. Aku memilih untuk meracuni Munir sebenarnya bukan karena aku ini orang yang, bukan karena aku orang yang kejam. Meracuni adalah satu dari 3 pilihan, yaitu menaruh bom dalam mobil, menyantet, dan meracuni itu sendiri. Untuk yang pertama, ahli bomnya terlalu banyak meminta jaminan. Enak bener ya, sudah meledakkan mobil orang. Ya, waktu itu Munir baru saja membeli mobil bekas, dasar kismin. Masih minta perlindungan. Yang kedua, sudah aku bilang tadi, tukang-tukang santetnya kebanyakan alasan. Katanya Munir dilindungi keris segala. Yang ketiga, menggunakan racun memang paling mungkin dijalankan. Teror bom yang manapun, pelakunya langsung tertangkap. Santet manapun juga sering terlacak kembali. Setidaknya begitulah dalam dongeng. Terlacak oleh dukun lain yang lebih sakti. Sedangkan racun ini terbukti, sudah jelas Munir diracuni. Belum jelas racun itu melalui jus jeruk, mie goreng, atau minuman dari Cafe Bean. Tidak berbau, tidak berasa, kelarutannya cukup besar. Bila dicampur makanan atau minuman, tidak akan menghilangkan rasa atau mengubah warna, kecuali bau bawang putih kalau dia mati muntah dan ke WC ketika arsenik bercampur protein. Bawang putih, lah itu mah orang kampung kalau masuk angin. Lumayan canggih bukan? Ya, tentu hanya diriku yang tahu bagaimana semua itu akan dan telah berlangsung. Memang ada juga yang berlangsung di luar perhitungan. Ya, sama sekali di luar perhitungan. Lagi-lagi amatir. Sehingga terjadilah kegemparan yang berlanjut dengan drama pengadilan. Drama? Iya, drama. Drama dalam 2 pengertian. Dapat disebut drama karena memenuhi persyaratan dramatik dalam seni pertunjukan, dan bisa disebut drama karena penuh dengan kepura-puraan bersandiwara dalam kehidupan sebenarnya. Tidak percaya? Ikutilah kutipan percakapan jaksa dengan saksi yang sudah beredar luas ini. Pernahkah saudara bekerja di Ticing Soleman? Lupa saya. Pengunjung tertawa. Baik, saya akan membacakan BAP. Saudara penyidik bertanya, apakah saudara mengenal Munir? Bila iya, kapan dan di mana? Jawaban saudara,
Saya kenal dengan Munir tahun 1996, waktu saya sering mengikuti diskusi di kantor Kontras membahas difungsi ABRI dan rezim Orde Baru. Betul, seperti itu. Betul. Kemudian, sejauh mana yang Anda tahu tentang rencana pembunuhan terhadap Munir? Jawaban saudara, saya mengetahui rencana pembunuhan itu karena saya pernah disuruh melakukan pembunuhan terhadap Munir. Betul. Betul.